pagi. Bertemu lagi kita pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu? Sehat? Mudah-mudahan anak-anak ibu sehat semua. Masih tetap semangat untuk belajar? Harus semangat supaya kamu jadi pintar. Nah, ibu juga semangat ini bertemu anak-anak ibu semua. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang agamanya Islam, ibu sudah ajarkan doanya, sudah dihafal. Nah, harus hafal ya. Kemudian yang beragama non-Islam boleh berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Nah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang diriku, ya. Kemudian kita masuk subtema 2. Nah, pembelajaran kita masih tentang tubuhku. Tapi kita sudah masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Ya. Kamu masih ingat nama-nama anggota tubuhmu? Masih ingat semua kan? Sudah delete videonya kemarin? Nah, ada yang namanya kepala. Ada apa lagi namanya ini? Mata. Kemudian ini ya, ini hidungmu. Nah, hidung kita. Ada lagi namanya jari. Ya, anak-anak. Nah, kemarin kita juga sudah belajar apa itu yang namanya panca indera. Apa saja yang panca indera itu? Coba sebutkan, ada berapa? Ya, ada 5 panca indera kita. Ada namanya mata, telinga, apa lagi anak-anak? Hidung, lidah, dan juga kulit. Nah, kita ulang sedikit ya. Kita ulang sedikit yang lalu. Kalau mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan. Kalau hidung membau, bau wangi, bau nggak sedap, nah itu pakai hidung. Kemudian ada lidah. Lidah untuk apa? Lidah untuk mengecap rasa. Ada rasa pahit, ada manis, ada asin, ada asam. Kemudian terakhir adalah kulit. Nah, kulit itu merasakan, aduh sakit, kalau dicubit sakit. Nah, kalau disayang-sayang enak ya. Nah, begitu. Itu namanya panca indera. Hari ini kita akan masuk pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, nanti apa tujuan kita belajar untuk hari ini? Nah, hari ini dengan melihat gambar, anak-anak ibu tahu bagaimana posisi duduk yang bagus kalau kita membaca. Kemudian nanti juga dengan melihat gambar, kamu akan tahu jarak matamu dengan buku itu harus berapa. Ya. Kemudian terakhir lagi nanti ada bagaimana jam tidur kamu yang bagus jam berapa untuk anak-anak kelas 1. Kemudian nanti bangunnya jam berapa. Nanti kita akan belajar itu semua ya. Nah, nanti kita juga akan belajar anggota tubuhmu yang mana saja yang boleh dipegang orang lain ya. Jadi nggak boleh sembarang orang pegang. Nanti ada bagian yang boleh dipegang, ada yang tidak. Nah, jadi ada beberapa hal nanti akan ibu terangkan di videonya. Anak-anak ibu harus perhatikan videonya semua sampai selesai ya. Jadi anak-anak tahu apa saja pelajaran kita hari ini. Nanti kalau kamu sudah masuk ketemu sama ibu bisa tanya apa pelajaran kita kemarin. Nah, makanya videonya disaksikan ya. Nah, sekarang kita akan saksikan videonya dulu ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
1. Dengan memperhatikan gambar dan melihat contoh dari gurumu, kamu dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan posisi yang tepat saat duduk dan membaca. Kedua, dengan memperhatikan gambar dan melihat contoh dari gurumu, kamu dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan jarak yang tepat antara mata dan objek saat membaca. 3. Dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan gurumu, kamu dapat menggali informasi tentang waktu yang tepat untuk tidur pada malam hari dan bangun pada pagi hari. Posisi tubuh yang tepat saat membaca. Perhatikan dulu. Mata adalah panca indera kita. Mata untuk melihat. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Perhatikan gambar di bawah ini. Posisi duduk saat membaca. Jadi, saat membaca, posisi tubuh harus tegak lurus. Jarak dari mata ke buku saat membaca sekitar 30 cm. Duduk tegak membuat mata kita sehat. Tidak boleh baca sambil tidur atau membungkukkan badan. Perhatikan gambar. Lani dan teman-temannya sedang bermain di taman. Ada Edo yang bermain layangan, Benny menendang bola dengan kaki, Lani mencium dengan hidung, Siti dan Dayu melihat dengan mata. Pada gambar tadi, terlihat Siti dan teman-temannya sedang berada di taman. Benny menendang bola dengan kaki, Lani mencium bunga dengan hidung, Dayu melihat burung dengan terbang dengan mata, Edo bermain layang-layang dengan tangan. Nah, mereka semua menggunakan anggota tubuh. Berikut ini adalah gambar tangan kita. Kita memiliki dua tangan, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dalam satu tangan terdapat 5 buah jari. Kita dapat berlatih berhitung dengan menggunakan jari kita. Berikut ini adalah contohnya. Ada berapa jumlah jari pada gambar di samping? Coba perhatikan gambarnya. Tepat sekali, ada 4 jari. Berikut ini adalah kegiatan yang kita lakukan sebelum tidur. Gosoklah gigi, cuci tangan dan kakimu ya. Memakai baju tidur. Tidur tidak telat dan sebelum tidur kita harus berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sudah ditonton videonya tadi? Nah, jadi kamu sudah tahu bagaimana posisi kalau kita membaca atau menulis. Nah, jadi kita harus posisinya tegak lurus begini. Ya, tegak lurus. Jadi seperti ini, tidak boleh seperti ini, ya. Nah, jadi tegak lurus kalau membaca. Nah, kemudian juga tidak boleh membaca sambil tidur. Nah, tidak boleh membaca sampai ini ya, seperti ini. Nah, sambil tidur itu tidak boleh, ya. Jadi posisinya harus tegak lurus seperti ini. Kalau membaca menulis, kenapa? Karena nanti kalau kamu membungkuk membacanya, tulang punggungmu, nih tulang punggung yang di belakang itu akan cepat bengkok. Nah, kalau bengkok, cepat bengkok, kamunya masih muda, jalannya sudah membungkuk kayak kakek-kakek, nenek-nenek, mau? Nah, pasti tidak mau ya. Nah, kemudian membaca, jarak kita membaca itu sekitar 30 cm. Jadi jarak mata kamu dengan buku itu sekitar 30 cm. Bagaimana mengukurnya, Ibu? Nah, ambil penggaris. Kamu ukur dari bukumu ke matamu itu harus 30 cm. Supaya apa? Supaya mata kamu tidak cepat rusak. Nah ya, jadi matanya tidak cepat rusak. Ya, nanti kamu cepat pakai kacamata kayak ibu. Enak. Ya, jadi kita rawat apa yang Tuhan beri, apa yang Allah beri, kita rawat baik-baik. Gimana cara merawatnya? Ambil posisi yang bagus, tegak lurus badannya. Kemudian rawat mata kita baik-baik.
Dengan merawatnya seperti apa? Dengan cara mengukur jarak kita membaca. Kemudian tidak boleh membaca sambil tidur. Nah, ya anak-anak ya. Nah, tadi itu kita sudah tahu posisi saat kita membaca, menulis. Nah, sekarang ibu juga mau bercerita. Anak kelas 1 tidurnya bagusnya jam berapa ya? Nah, ya. Jadi anak kelas 1 tidurnya itu paling lambat jam 9 atau jam 10. Itu sudah paling lambat. Bangunnya harus pagi, ya. Harus pagi ya, jadi tidak boleh bangunnya siang-siang. Nah, karena bangun pagi itu sehat. Sehat untuk kamu, ya. Sehat untuk semuanya. Nah, kita bisa hirup udara pagi. Jadi anak kecil itu, anak kelas 1 SD itu tidurnya harus 10 jam kalau bisa, ya, 10 jam. Jadi tidurnya sekitar jam 10 atau jam 9. Nah, nanti bangun paginya jam 5 pagi atau jam 6. Yang muslim tentu harus lebih pagi. Kenapa? Harus sholat. Nah, harus sholat subuh, ya. Anak-anak ibu pasti sholat subuh yang muslim, ya, karena anak-anak ibu anak yang hebat. Nah, kemudian yang tidak muslim pun tetap bangun pagi biar bisa menghirup udara pagi, ya, biar sekolahnya belajarnya semangat pagi-pagi. Kemudian mandi, ya, harus mandi pagi-pagi, jangan malas mandi. Jadi anak-anak ibu tidurnya sekitar jam 9 atau jam 10. Nanti bangunnya sekitar jam 5 atau jam 6. Nah, anak kecil, anak kelas 1 tidurnya harus 10 jam supaya badannya sehat, supaya kalau belajar tetap semangat. Oh iya, dalam video tadi juga ada belajar mengenai apa namanya anak-anak? Jari. Nah, kita belajar jari juga tadi. Ini jari apa namanya? Ini ibu jari atau orang sering bilang jempol. Ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, dan ini yang paling kecil jari kelingking. Nah, jadi jari kita ini sebelah kanan, ya. Setiap tangan ini ada berapa jarinya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 untuk satu tangan. Nah, jari berikutnya ada berapa lagi? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jari kita ada 5, ada 5. Sekarang coba kita hitung semua, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 di dua tanganmu. Ada 5 dan 5. Jadi semuanya ada 10. Nah, tadi kita sudah belajar jari. Kamu juga sudah menghitung jari. Sekarang kalau ibu jarinya ibu beri seperti ini, ada berapa jarinya? Ada, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini ada 4 jari. Jari sini 2, di sini 2. Berarti ada 4 jari. Nah, anak-anak ibu harus berlatih di rumah. Berlatih berhitung menggunakan jari. Nah, sekarang kita saksikan video berikutnya, ya. Kamu simak baik-baik, perhatikan baik-baik apa yang ibu terangkan, ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran 4 ya. Ayo perhatikan bersama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, setelah mengamati gambar, kamu dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh dan yang tidak boleh disentuh atau dipegang. Dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan gurumu,
kamu dapat mengidentifikasikan dan mendemonstrasikan bagaimana cara memegang, membolak-balik buku atau halaman, kemudian juga membaca dengan pencahayaan yang cukup. Kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh harus kita jaga agar sehat. Amati gambar berikut. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Sekarang, mari kita amati gambar berikut. Tubuh bagian depan dan yang bagian belakang. Perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali dokter. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang menyentuhnya, laporkan kepada gurumu atau orang tuamu. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca yang tepat. Amati gambar di bawah ini. Pertama, cara memegang dan membalik halaman buku. Pegang dan bukalah bukumu dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru agar bukumu tidak robek atau rusak. Jagalah kebersihan bukumu. Kedua, cahaya saat membaca. Perhatikan gambarnya. Membacalah di tempat yang terang dengan cahaya yang cukup. Kemudian nyalakan lampu jika kamu berada di ruangan yang kurang cahaya atau yang gelap. Jagalah kesehatan matamu. Mata adalah pemberian dari Allah, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Nah, anak-anak, kamu sudah tahu kan bagian tubuh mana ya yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Jadi anak-anak harus tahu ya, harus diingat-ingat ya, mana yang boleh dipegang dan mana yang nggak boleh dipegang. Ya, tadi Ibu sudah lihat kan videonya. Nah, jadi harus perhatikan baik-baik. Nanti kalau ada orang lain yang megang, kamu kasih tahu orang tuamu, ya. Harus seperti itu. Karena ada bagian tubuh kita yang nggak boleh dipegang. Kalau ini boleh dipegang, kalau ini boleh dipegang, ya. Nah, jadi ada bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Kemudian kita belajar bagaimana cara membuka buku yang bagus. Ya, jadi membuka buku seperti ini tidak boleh begini. Tidak boleh. Jadi membuka buku itu harus dengan perlahan seperti ini. Kita bukanya pelan-pelan. Dicari halaman berapanya. Supaya apa? Supaya bukumu tidak rusak, bukumu tidak robek. Ya, jadi harus dirawat bukunya. Ya, supaya buku kita tetap rapi. Tidak ada yang robek-robek, tidak ada yang terlipat-lipat. Kalau buku kita rapi, kita senang membukanya, kita senang membacanya. Ya anak-anak ya, jadi perhatikan cara membuka buku juga. Ingat juga bagian tubuh mana yang boleh dipegang atau disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Harus ingat ya, kamu simak video Ibu tadi ya. Jadi harus tahu mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh. Ya, anak-anak Ibu hebat semua. Pasti sudah menonton dengan baik, sudah menyimak apa yang Ibu terangkan tadi dengan baik, sudah melihat juga videonya. Baiklah anak-anak semua, kita sudah belajar bagaimana posisi duduk yang bagus, posisinya seperti apa, kemudian bagaimana berapa jarak mata kita dengan buku, kemudian jam berapa anak-anak Ibu harus tidur supaya tetap sehat. Kemudian ada lagi, apa tadi yang kita pelajari? Ya, menghitung jari kita ada berapa. Kemudian Ibu juga terangkan bagaimana atau anggota tubuh mana yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Ya, ada lagi satu lagi tadi apa? Siapa yang ingat?
Ya, bagaimana cara membuka buku yang benar? Sudah Ibu kasih contoh tadi. Nah, jadi kamu harus simak videonya baik-baik. Kamu dengarkan apa yang Ibu jelaskan, yang Ibu terangkan. Kalau mendengarkan kita pakai apa? Pakai telinga. Nah, telinga juga termasuk panca indera. Ya, jadi kamu sudah dengarkan semua, sudah lihat videonya juga. Ya, jadi harus simak baik-baik supaya anak-anak Ibu jadi anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Harus jadi anak-anak hebat. Ya. Kemudian anak-anak Ibu harus tetap semangat meski belajar di rumah. Ya, tetap belajar di rumah ya supaya kamu jadi anak yang pintar. Oke anak-anak, rasanya cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di hari berikutnya. Ibu tidak bosan-bosan memberitahu kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker ya. Kemudian cuci tangan ya, harus rajin cuci tangan. Kemudian jangan terlampau dekat dengan orang lain, jaraknya harus diukur ya. Kalau tidak penting untuk keluar rumah, anak-anak Ibu di rumah saja belajar, membaca, kemudian bisa juga memutar video Ibu lagi supaya kamu ingat apa yang Ibu berikan ya. Bisa juga membantu orang tuamu di rumah. Membantu apa? Membantu mama, papa, ayah, ibu atau bunda bersih-bersih rumah, merapikan kamarmu ya. Kemudian pelajaran harus diulang lagi supaya anak Ibu ingat semua apa yang Ibu terangkan ya. Oke anak-anak, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.